Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas suatu hal. Kita enaknya bahas apa nih? Apakah kita ambil dari kartu? Tetapi di sini hati saya kuat sekali ingin menyampaikan tentang suatu hal, yaitu tentang menjadi orang ketiga, ya. Menjadi orang ketiga artinya kamu masuk ketika ini sudah ada pasangan, ya, kamu masuk menjadi orang ketiga, ya. Kenapa bisa sampai terjadi hal seperti ini? Ya, jadi menjadi orang ketiga di sini apakah ini levelnya levelnya karma atau kamu levelnya soulmate? Ya, ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan di sini. Ayo saya bacakan kemungkinan dari level karma, ya. Level karma apa, teman-teman? Bahasa ringkasnya masih mencengkeram, ya, nggak bisa mengendalikan hasratnya. Jadi dia ingin melekat, nggak peduli apakah dia suami orang, apakah dia istri orang, nggak peduli aturan, dia ingin melekat, ya. Saking melekatnya sampai dia bilang, ya udah saya rela deh jadi yang ketiga, ya. Kata dia, ya, kata dia. Nanti setelah dijalani jadi yang ketiga menjerit. Oke. Mengapa dia sampai mau nempel menjadi orang ketiga, rela-rela menjadi orang ketiga? Karena tidak mampu mengendalikan hasrat, ya, tidak mampu mengendalikan apinya, tidak mau menerima rasa sakit ketika dia harus menjarak, ya. Apalagi, ya, ini levelnya masih mencengkram ini, ya, datangnya pam di sini, ya. Biar deh saya jadi yang ketiga, nggak apa-apa, ya, gitu, ya. Akhirnya masuk tanpa dia pernah mengerti ketika kamu masuk pada suatu hubungan ini ada yang tersakiti, dan pernahkah kamu berpikir ketika kamu menyakiti orang lain itu adalah dosa, ya. Ketika kamu masuk ini ada yang hancur, ya, terluka parah, lalu kamu sampai hati dengan alasan kamu cinta, dengan alasan mungkin kami udah jodohnya, seperti itu, ya. Jadi yang level ini, ya, kalau menjadi orang ketiga dengan level ini, ya, yang akibatnya dia merusak, akibatnya dia menyakiti. Karena apa? Dia tidak mampu menjaga dirinya, ya. Akhirnya dia merusak orang lain. Ini levelnya karma, saya bilang, ya. Karma sekali. Karena apa? Dia belum bisa mengendalikan dirinya, ya. Lalu mengapa dia sampai masuk, ya? Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Iya, saya selalu katakan, jaga diri kita. Dengan menjaga diri kita, kita juga menjaga orang lain, ya. Mungkin kamu jatuh cinta, ini orang sudah berkeluarga, kamu jatuh cinta, ya. Tetapi di sini kamu mengendalikan diri kamu menjaga diri kamu, ya. Kamu menjaga diri kamu mengendalikan diri kamu tidak akan datang ke sini. Ya, kamu gak sampai hati masuk, nempel ke sini dan menyakiti salah satu di sini. Oke? Mungkin di sini selalu bingung, ya. Saya katakan, kendalikan cinta kamu, tolong dilepaskan. Belajarlah melepas, ya. Belajarlah mengendalikan hasrat kamu. Ini bukan berarti kamu harus cut lalu gak putus kontak dan gak ketemu-ketemu lagi. Mbak Aisyah bilang harus biar lepas gitu. Bukan begitu, sayang, ya. Bukan begitu. Mengendalikan jiwa kamu, mengendalikan hati kamu, mengunci hati kamu, membungkusnya rapi, ya. Jangan sampai mengusik. Kamu boleh tetap berhubungan, ya. Siapa tahu kamu satu kantor lalu kamu gak bicara-bicara, kan gak mungkin, ya. Di sini kamu cukup terhubung sebagai teman mungkin, ya. Kamu terhubung dalam aturan-aturan yang tidak yang tidak melanggar aturan. Oke? Cinta, biarkan rasa cinta kamu hidup. Siapa yang bisa membunuh, siapa yang bisa mematikan, ya. Nanti sampai kamu sendiri yang bisa mengendalikan api itu, baru rasanya reda, ya. Kamu cinta, ya, kamu cinta. Bolehkah masih berhubungan? Kalau melepas boleh dong, ya. Tetapi kamu menjaga hati kamu untuk tidak merusak
Oke, kamu tetap terhubung sebagai teman. Kamu harus selalu kontrol dan sadar. Ya, bukan berarti saya bilang melepas, cut langsung nggak mau ketemu, nggak mau, kalau ketemu buang muka. Ya, siapa tahu satu kantor kalau ketemu buang muka. Bukan begitu ya. Jadi yang di sini yang dikendalikan adalah perasaan dan jiwa kamu, oke? Selalu sadar, selalu kontrol. Ya memang ini cintanya menggelegak ini di dalam dada ini ya. Kalau berpapasan mungkin deg-degan ya. Jaga, selalu sadar ya. Selalu sadar. Selalu sadar. Mungkin kamu sudah kamu punya aturan ya. Mungkin dia sudah berkeluarga, dia punya aturan. Oke, itu namanya melepas. Melepas itu adalah melepaskan hasrat dan keinginan. Kita tahan dia ya. Kita tahan. Melepas dari dalam diri kita buang dia dari dalam diri kita, ya. Kita kendalikan dia, apalagi istilahnya biar kalian mengerti ya. Lalu itu tadi orang ketiga ya. Orang ketiga yang datang karena dia tidak berhasil mengendalikan hasrat. Dia tidak berhasil mengendalikan nafsunya ya. Itu boleh dikatakan dia dalam level karma. Oke? Lalu menjadi orang ketiga. Nah, ini karena saya muslim ya. Saya muslim, dalam ajaran saya ada mengenal ajaran tentang menerima tentang poligami ya. Poligami di sini. Poligami di sini ya, kalau dalam aturan ya memang kan harus izin ya, harus izin istri yang pertama, harus pokoknya ada di sini suka sama suka, ceritanya baru oke gitu ya. Jadi kalau di sini semua udah ada komitmen di awal, suka sama suka, ya yang ini juga kamu dan dia juga mungkin cinta. Ya mungkin ini boleh dikategorikan ya aman ya, tidak ada emosi-emosi jelek di sini ya, karena mungkin ya karena udah izin itu istri tuanya juga mungkin dia nggak tersakiti ya, karena dia udah oke, karena dia udah menyanggupi ya, walaupun saya nggak yakin juga ya namanya wanita ya, nggak yakin saya. Namanya wanita mungkin kalau suami kita ngelirik dikit aja cewek kita udah mendidih ya gitu ya, apalagi disanding begini satu rumah, waduh ya. Mungkin ini levelnya karena ada izin, karena ada apa, ada kesepakatan antara di sini suka sama suka. Ya, mungkin saya tidak akan mengatakan itu level maksudnya tidak menjat, tidak menjat atau menghakimi dia bahwa dia di dalam level karma, enggak ya. Karena saya juga belum memang nggak ada pengalaman di situ, jadi jadi ya saya katakan seperti itu ya. Mungkin mereka suka sama suka, mungkin mereka enjoy jalan bertiga ya, mungkin ya. Jadi kita nggak bisa vonis orang ya, kita nggak, apalagi dalam urusan cinta kita nggak bisa vonis orang, sayangnya nggak bisa. Bahkan di sini antara kita, ayo kita buang dulu orang ketiga ya, kita bercerita antara suami dan istri ya, belum tentu mereka ini levelnya level soulmate atau level antara divine masculine dan divine feminine ya. Ini ya, terkadang orang suami istri aja levelnya karma ya, masih penuh kecemburuan, masih penuh kemelekatan ya. Jadi gimana mau menuduh orang bahwa dia karma ya. Jadi teman-temanku ya, semuanya kembali lagi ini tentang jiwa kita, tentang di dalam ya, siapa yang bisa membaca di dalam. Oke, mungkin yang kalau ini orang yang bertiga tadi mungkin ya di luar ya semuanya terlihat senyum, di dalamnya kan kita nggak tahu ya. Mungkin yang istri tua tetap senyum, beramah tamah, akrab-akraban, jalan gandengan tangan bertiga. Kita nggak tahu dalam hatinya masing-masing ya. Apakah yang muda cemburu sama yang tua, apa yang tua cemburu sama, nggak tahu ya. Jadi kita nggak ada komen tentang itu, no comment tentang itu. Oke? Saya hanya membahas ketika kamu nggak mampu mengendalikan, lalu datang dan ada yang tersakiti, itu namanya karma. Ya, karma, karena kita tidak menjaga diri kita sehingga kita menyakiti orang lain, itu nggak boleh ya. Jadi teman-teman, ayo menjaga diri kita, ayo mengendalikan diri kita. Dengan menjaga diri kita, kita juga akan menjaga orang lain ya. Kita menjaga apa di sini, tidak sampai menyakiti orang lain ya. Oke, itu saja ya, mungkin cukup jelas. Mungkin ini sudah jadi suatu pemahaman yang
Ya, di sini kita berbagi ya, kita semua belajar di sini. Baiklah teman-temanku, jadi tadi kalau orang ketiga, ya orang ketiga, apakah mereka ini pasti karma ya? Saya katakan ya, belum tentu ya. Mungkin ada yang masuk dengan hasrat tak terkendali ya itu karma ya. Mungkin mereka masuk menjadi bertiga ya, mungkin ada kesepakatan dan suka sama suka ya. Saya tidak bisa katakan karma karena mereka semua enjoy. Mereka semua enjoy di sini. Oke? Baiklah teman-temanku. Mungkin ini saja. Ayo kita menjadi cerdas, menjadi bijak ya. Agar jiwa-jiwa kita tumbuh dan kita semakin terang. Salam dariku, Nuzeli Raisa. Sekian dan terima kasih. Dah.